Ibu kudu minta maaf apa? Aku ki ngerti mama ra salah. Tapi saiki salah apa bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Neng kene netizen mikir mama sing salah. Kata beauty, check the file please, you nailed it. Dari Bu Prani datang bentukannya kayak gimana? Sering di lini masa saya di media sosial itu terlintas berbagai macam video sosok-sosok yang tiba-tiba langsung viral hanya gara-gara mereka terekam sedang marah. Hal kedua yang mendasari adalah ketika sosok guru tiba-tiba viral karena memberikan suatu hukuman kepada siswanya. Sehingga saya memutuskan untuk membuat karakter Bu Prani yang bisa mengawinkan kedua peristiwa ini. Keren. Check the file please. Bravo, terima kasih Pak Master, Pak Mehmet, bravo. Enggak jadi, Pak. Nyaris, Met. Nyaris lu. Bravo, bravo, everybody's good, bravo. Saya menulis skenario tersebut sendiri. Prosesnya saya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dalam penulisan. Pada saat pengembangan, saya melakukan berbagai riset, terutama berbicara dengan guru BK saya pada saat saya SMP, bernama Bu Wiwit, dibantu dengan guru saya bernama Pak Estu, guru BK yang pertama kali memperkenalkan saya terhadap proses pembuatan film. Dan pada saat SMP dia banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran yang sifatnya untuk merefleksikan hal-hal yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari seperti berteman, bersosialisasi, berempati. Itu saya banyak belajar dari beliau dan riset-riset bersama beliau mendasari sebagian besar pembentukan karakter Bu Prani ini. Mbak iki cari tak kumbasek ya. Tapi tak balik kene. Wes, iki jare tinggo kowe wae, yo. Orang yang pertama kali saya datangi tentu saja adalah Ino Febrianti sebagai Bu Prani. Permisi Pak. Bapak ini kalau sudah dapat nomor antrian kok Pak. Ino Febrianti adalah wajah pertama yang terbayang di diri saya untuk memerankan tokoh Bu Prani. Sosok yang tegas, sosok yang berwibawa, Permisi Pak. sosok yang bisa memberi banyak pelajaran pada murid-muridnya. Namun di satu sisi sebagai seorang ibu, dia adalah ibu yang menjaga keluarganya dari berbagai macam hal yang membuat rasa sakit. Aku yakin bapakmu baik-baik saja. Bu, ibu mau ambil resiko. Pertama yang saya tangkap ketika Regas datang ke sini untuk memperlihatkan potongan-potongan adegan yang sudah dibuat lebih dulu di Jogja, itu aku merasa karakter ini penuh dengan welas asih. Maksudnya iku penting loh, Pak. Ini gue bayar kontrakan. Duitnya ki ya. Sokong di. Seorang ibu yang penuh cinta dan punya dedikasi terhadap apa yang dia yakini, dan dia cinta profesinya sebagai guru dan ia pertahankan prinsipnya. Selamat siang, Bu Prani. Selamat siang. Selamat siang, Langit. Tokoh berikutnya yang saya temui adalah Angga Aldi Yunanda yang berperan sebagai sosok Muklas. Saya melihat Angga memiliki range acting yang sangat besar. Saya bisa melihat di mana dia bisa menghafal beat demi beat dan instruksi demi instruksi secara baik dan clear. Aku ngerti mama ra salah. Tapi saiki salah apa bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Ngomong. Ah, bagus. Sapa sing luwih akeh ngomong. Bagus. Sehingga saya putuskan untuk bertemu Angga seperti cara yang sama saya presentasikan satu persatu dan Angga berkenan menjadi karakter Muklas. Kalau netizen tahu, ini semua berdampak pada kehidupan ibu sampai ibu diserang semua orang. Ya, pas pertama kali baca penuh skenarionya film Budi Pekerti, aku langsung tercengang karena aku ngerasa cukup sulit untuk mendapatkan opportunity untuk karakter yang menurut aku sangat jarang untuk dipotret gitu di dalam film. Dan salah satunya karakter yang sangat unik itu muncul dari Muklas.
Karakter berikutnya yang saya temui adalah Prilly Mahatela Tukonsina yang saya ingin mengajaknya sebagai tokoh Tita. Ini nggak seberat kemarin. Dan saya melihat bahwa Prilly memiliki range emosi yang sangat lebar, mulai dari marah sekali, sedih sekali, bahagia sekali, atau tertawa sekali, itu dia fleksibel. Dan saya melihatnya sebagai tanah liat yang bisa dibentuk kemanapun gitu. Dan hal inilah yang membuat saya pengen tertarik bekerja bersama Prilly untuk memerankan tokoh Tita. Tita itu karakternya unik banget menurut aku. Karena dia itu karakter yang nggak pinter mengutarakan apa yang dia rasain lewat ucapannya atau lewat ekspresinya, tapi benar-benar mengekspresikannya itu hanya lewat mata. Nah, ternyata susah banget mainin karakter yang kayak gitu karena aku tuh orangnya ekspresif banget. Sedangkan Tita tuh seneng, marah, sedih, itu kayak rata gitu loh. Jahat. 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 Lalu ada Mas Dwi Sasono yang kita ajak sebagai Pak Didit. Ketika ngobrol bersama Mas Dwi, rasanya melihat Mas Dwi Sasono banyak sekali spiritualitas yang kemudian dia gali. Dan saya rasa fase Mas Dwi sekarang cocok sekali untuk memerankan tokoh Pak Didit yang kebetulan memang sedang merenung hidupnya. Pak. Yang membuatku pertama kali tertarik saat aku ditawarkan sebuah cerita yang sangat indah sekali. Dari judulnya aja sudah membuatku tertarik, Budi Pekerti. Terus yang kedua ceritanya, yang ketiga dari karakternya. Aku merasa terpanggil untuk film ini gitu. Karakter berikutnya adalah Omara Esteglal yang saya ajak sebagai Gora. Prosesnya cukup panjang bersama Omara. Ketika ngobrol, saya mendapatkan irisan bahwa dia sangat tertarik dengan filsafat dan psikologi. Dia banyak memberi input soal karakter Gora, memberi background gitu ya. Sebagai Gora ini muridnya Bu Prani. Setelah beberapa kali screen test, saya menjadi yakin dan percaya diri bahwa Omara lah pemeran yang tepat untuk Gora. Dari pertama gue terekspos dengan Gora, saya melihat bahwa Gora itu adalah dia memiliki problematika dalam masa lalunya. Gora suka berantem, tapi ia ingin berbuat lebih baik gitu loh dengan bantuan oleh Bu Prani sebagai sarana membaiki dirinya sendiri. Itu sih kenapa Gora itu menurutku sangat spesial sebagai sebuah karakter. Dan yang terakhir adalah Ari Lesmana untuk memerankan tokoh Tunas. Menjadi suatu tantangan sendiri karena Ari Lesmana backgroundnya justru malah adalah seorang musisi. Dan di sini dia harus memerankan menjadi tokoh jurnalis yang menyerang atau memframing Bu Prani menjadi informasi yang tidak benar. Berarti kamu musisi yang pakai lirik perjuangan buat clickbait kan? Saya sebagai sutradara tentu saja yang saya lakukan adalah reading bersama pemain. Dan ketika reading bersama pemain, saya membutuhkan waktu 2 bulan intensif untuk reading bersama Mbak Ine, Mas Dwi, Prilly, Angga, Omara, dan Ari untuk duduk bersama, kita membaca skenario bersama dan merasakan flow-nya. Baru setelah itu, saya ada sesi one-on-one bersama masing-masing. Ada saya bersama Mbak Ine, saya bersama Angga. Lalu besoknya lagi ada saya pairing, saya, Mbak Ine, Angga. Besoknya lagi saya, Prilly, Mas Dwi. Lalu berempat, saya, Mbak Ine, Mas Dwi, Prilly, Angga. Semua saya kombinasikan satu persatu. Oke, itu interpretasi pertama. Menjalani reading itu sangat intensif gitu. Banyak momen-momen kita reading hanya berdua dan itu yang menurut aku membuat beneran jadi matang banget. Biasanya saya suka reading menggunakan monitor di ruang kerja saya dan saya sudah menyiapkan PowerPoint. Di mana di situ ada arc karakter mulai dari scene pertama sampai scene terakhir. Perubahan emosi apa saja yang dialami, mulai dari marah, sedih, depresi, semua tertera di situ dan terjadi proses diskusi satu sama lain. Perbincangan dengan regas ketika mengulik karakter Bu Prani yang serat-seratnya ini sangat banyak, menariknya kita memutuskannya bersama-sama. Jadi ada pertumbuhan di dalam diskusi itu. Jadi artinya itu semua seperti membangun kehidupan baru. Serunya mendevelop karakter ini tuh aku juga jadi banyak bertanya ke diri aku sendiri gitu. Aku merasa kejadian yang Ibu Prani alami tuh sering banget terjadi di aku gitu. Kayak aku sering banget dijudge atau dinilai sama orang hanya karena potongan video 15 detik yang akhirnya menimbulkan bulian gitu. Pas reading tuh jadi konflik batin juga buat aku kayak
gue tuh kayak gini gak ya sebenarnya gitu. Membangun latar belakangnya, bagaimana sebab lonjakan-lonjakan emosi yang sangat naik turun gitu kan, karena dia bipolar gitu. Yang menyebabkan dia manic itu tuh apa? Nah itu hormon ya. Jadi bukan karena dia Diskusi dengan Regas sangat panjang sekali, karena itu sangat penting buat saya gitu. Jadi motivasi dan logika itu menjadi sebuah pegangan saya sebagai seorang aktor gitu. Jadi saya harus tahu seperti apa karakter dari Pak Didit ini gitu. Rolling and action. Proses lain yang saya lakukan adalah setiap kali reading itu saya selalu membawa sebuah kamera. Sebuah kamera yang dipasang dengan tripod. Di sini saya duduk, di samping saya di sini ada sebuah televisi. Televisinya menghadap pada para pemain. Tujuannya adalah supaya para pemain bisa melihat ekspresi masing-masing. Oke, itu interpretasi pertama. Kita adjust. Aku belum pernah ngelakuin metode ini juga gitu, dimana kita beneran bisa ngelihat kira-kira ekspresi kita seperti apa ya kalau di kamera. Saya ingin mengajak para pemain saya di sini adalah bahwa ekspresi kali ini tidak perlu semuanya ditunjukkan dengan gerak tubuh yang besar. Bisa dengan gerak-gerak tubuh yang sangat sederhana. Misalnya untuk merespon kata-kata dari Bu Prani kepada Tita. Misal Bu Prani berbicara kayak lirik lagu itu toh. Lalu Tita hanya meresponnya dengan lirikan mata dari sudut sini. Itu bagi saya adalah suatu balasan, suatu kata-kata. Kalau kamu udah maksimal, kamu acungkan jempolmu ke aku. Gitu. And rolling and action. Banyak latihan-latihan ekspresi sama Kak Regas, itu latihan ekspresi yang nggak pernah aku alamin juga sih sebelumnya. Kayak di film-film sebelumnya tuh kalau reading ya reading aja, tapi ini tuh bener-bener mengenal otot muka aku sendiri yang aku nggak pernah tahu otot muka aku tuh kayak gimana sih gitu. Sampai akhirnya aku tahu, oh ternyata kalau aku senyum atau kalau aku bergerak sedikit matanya ke sana akan ada ekspresi ini yang tercipta di depan lensa. Jadi aku mempelajari otot wajah aku sendiri supaya Tita itu benar-benar bisa mendapatkan kayak flat cuma lewat mata, jangan sampai ada otot-otot muka yang bergerak yang ngebuat muka aku jadi kelihatan ekspresif atau apa. Itu jadi salah satu faktor yang penting juga, gimana caranya kita bisa meng-capture otot wajah kita di bagian mana, itu bisa mengungkapkan banyak rasa ternyata, dan itu yang mungkin selama ini aku jarang notice gitu. Teman-teman, jangan, oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, dan buat teman-teman semua stay healthy, stay sane, and stay peaceful. Ini hal yang baru. Ketika reading aku diharuskan melihat diriku sendiri di kamera. Hah? Jangan dong gitu. Boleh nggak Regas aku nggak usah lihat? Aku percayakan sama Regas. Akhirnya dia memberikan masukan, Mbak, ini liriknya ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah di situ, ini yang terbaik di frame. Selain aku mendeliver karakter dan emosi dengan penuh gitu, tetapi juga ada arahan secara bentuk yang terbaik. Nah, ngerekam dilapor ke YP ya. Merekam dan mengapa tanpa izin. Y-nya, Y. Nah, bagus. Nah, ini sih ngerekam dilapor ke YP ya. Merekam dan mengapa tanpa izin. Ya, sekarang nek-nya itu nek. Nek. Yuk. Nek sih ngerekam dilapor ke YP ya. Merekam dan mengapa tanpa izin. Bagus. Selamat siang, perkenalkan saya. Ujuk-ujuk aku nih hilang. Oke. Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Juk. 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 Ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Oke. Lah. Ujuk-ujuk aku nih hilang. Lah, ujuk-ujuk aku nih hilang. Lah, ujuk-ujuk aku nih hilang. 4 tokoh kita tidak semua memiliki bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya. Mereka akhirnya membutuhkan belajar dialek bahasa Jawa, dan saya mengajak seorang dialek coach bernama Mas Ben dengan nama lengkap Mas Banyu Bening. Dia mengajarkan mulai dari cara menulis aksara Jawa. Bagaimana ho, no, co, ro, ko, do, to, so, wo, lo itu semua diucapkan. Lalu bagaimana
fonetik mulut tuh juga diucapkan, mulai dari perbedaan antara do dan do, to dan to. Itu semua berbeda dan mereka harus berlatih. Dados pribun, Pak. Dados. Ya. D-nya tipis. Da. Dados. Dados pribun, Pak. Nah, D yang kedua juga dos. Dados. Dados. Pribun, Pak. Bagus, keren. Dan bahasa Jawanya tuh bukannya cuma sekedar medok doang ya, tapi belajar kromo inggil. Dados saberesipun kondisi rame meniko malah marahi saya. Malah marahi saya gitu. Bahasa Jawanya beda, terus juga halus kan. Sedangkan aku di aslinya kalau ngomong tuh cepet banget aku kalau ngomong kan. Nah sedangkan kalau mau inggil tuh bener-bener harus yang kayak agak nyeret mendayu gitu. Nah itu aku latihan lumayan intens sama Mas Ben. Angsal dipun wangsuli sepisan meleh, Mbok. Ingkang pundi, Mbak? Mbok matur, kalih viral-viral meniko, kula malah dados saya. Jadi diskusi saya dengan Regas cukup personal dari apa yang kita lihat dari skrip film ini. Elemen yang paling kuat di sosmed sekarang itu adalah elemen vertikal. Cenderungan orang merekam itu udah tidak begini, tapi jadinya begini. Jadilah format baru yang di-accept oleh society berbentuk vertikal dan itu menjadi sebuah kenormalan dalam sosial media. Berangkat dari situ, pertanyaan adalah, oke, kita mau memperlihatkan vertikal elemen baru ini yang udah menjadi hal yang biasa di umum, tapi kita presentasikan dalam format yang horizontal. Jadi disitulah frame dalam frame itu terjadi. Ketika ada horizontal dan kita ketemu vertikal, terasa ada satu frame dalam satu frame lagi. And action. Siap? Yuk. Kalau kita ngomongin ring light itu sebenarnya juga sama dari observasi saya dan Regas. Nah, kenapa ring light itu waktu itu populer terpakai? Ya memang awalnya kan itu memang dipakai buat beauty light kan. Lighting rata di wajah gitu, keriput jadi hilang, mata jadi lebih cantik. Untuk mereka is a must gitu ya, itu harus ada karena gue mau bikin konten. Nah, dari situ Regas tanya, saya tuh penasaran dengan ring light itu, efeknya seperti apa? Kita ucapkan pada The Ring Light. Nah, karena itu berhubungan dengan teknis, tim lighting, tim maskot itu mereka bikin dari lampu LED smart lights 36 bohlam waktu itu dan cukup berat juga, besar banget. Kenapa? Karena saya butuh powernya, saya butuh kekuatannya supaya bisa ada expose ring light itu mau indoor atau outdoor. Jadi kalau nanti di film itu kita bisa lihat ring light itu muncul ketika ada sebuah perubahan emosi atau perubahan posisi dari seorang karakter untuk menceritakan atau membuat sebuah statement dalam film ini. Enak nggak, Pak? Yang kecil. Megangnya aja aku takut. Baik, ini sampaikan ke Kalau misalnya kita lihat secara visual itu kan sebenarnya sangat sederhana, itu kan seperti keluarga lagi liburan di pantai, ada set di sekolah, di rumah, itu kan sangat normal gitu. Tapi kejadian-kejadian yang menimpa mereka itu kan sangat berpengaruh dalam kondisi psikologis mereka, dan kondisi psikologis ini yang mau aku tampilin di visual gitu. Warna biru dan kuning ini sih cukup menjadi warna utama di film ini. Tapi memang warna-warna tersebut memang muncul pada karakter, jadi kebanyakan dari baju atau dari masker gitu. Sementara untuk setnya tetap bercampur dengan warna-warna lain yang ada di kehidupan di sekitar mereka. Kamu tuh kalau ngeliatin timeline terus ya nggak ketemu-ketemu toh, Mbak. Oke, ketemu. Awal banget baca itu skrip Budi Pekerti itu kalau orang lagi punya masalah biasanya kan hal-hal yang lain tuh kan memang nggak mau dia dengar apapun gitu. Kalau secara pengalaman pribadi tuh kalau lagi ada masalah gitu biasanya ngeluarin mobil, masuk tol, setel musik yang kenceng, tutup kaca, ngebut aja udah gitu selesai, ya udah balik pulang tidur. Kalau ini kita coba aplikasikan di karakter pemeran ya apakah cocok apa enggak, kita
ternyata ketika ide ini kuusulkan ke Regas, ternyata dia juga setuju gitu. Kalau untuk Bu Prani sih secara bone structure dia tuh lumayan cocok untuk memerankan Bu Prani. Jadi yang aku enhance tuh tekstur di lebih kayak ke freckles-nya di enhance, terus ke garis-garis smile line. Konsentrasi. Di awal cerita tuh memang rambutnya panjang, terus di tengah-tengah tuh memang kita berencana untuk mengubah looknya. Pilihannya tuh cuma 2, potong rambutnya yang asli atau kita pakai wig. Cuman kalau potong rambut yang asli secara teknis akan lebih susah untuk penjadwalan, jadi kita putuskan untuk pakai wig. Kalau untuk proses pembuatan wignya sendiri itu dicetak dari bentuk kepalanya bayin asli, lalu kita kirim ke pengrajinnya. Jadi dari pengrajin datangnya rambut panjang, terus kita potong sesuaikan sama konsep itu. Kalau idenya sih mungkin lebih mateng antara Rega sama Angga ya, karena mereka readingnya kan lumayan lama. Jadi secara konsep mungkin itu udah kebangun dari awal juga. Kalau dari aku mungkin lebih ke konsep pembentukan pas kita potongnya, pas kita catnya, akan sejauh apa kita potong, akan bentuk rambutnya akan seperti apa itu sih. Kalau dari makeup, karena kulit Angga kan aslinya juga putih banget kan. Jadi mungkin agak sedikit kita kasih tekstur di kulitnya. Hari kedua, masih hari kedua nih. Hari kedua senang banget, lancar, syutingnya sangat sehat, membuat saya merasa akhirnya. Dan senang sih karena kita satu scene tuh cuma dikit kan ngambilnya, jadi kita bisa konsen sama adegan yang pengen diambil hari ini. Sini kita udah selesai, kulit aku dicoklatin, tinggal pakai anting di hidung. Kalau Tita justru kita make upin dia dengan bayangan kalau musisi indie tuh di Indonesia tuh kira-kira seperti apa sih, yang tinggalnya di daerah Jogja. Itu sih kalau aku base-nya untuk Tita itu. Nah aku masuknya itu kebetulan rambutnya Mas Dwi itu udah keriting bagus gitu ya. Jadi untuk secara maniknya memang kita bikinnya dengan rambut natural dia, tapi dengan kondisi yang lebih rapih. Kalau untuk yang depresinya kita berantakin, dan memang kita juga nambahin hair streak itu yang warnanya juga agak-agak coklat orange. Pemilihan rambutnya Omara itu sebenarnya konsep awalnya Regas pengen rambutnya pendek. Terus begitu kita mulai cutting, ternyata tekstur kepalanya Omara itu bagus banget, kayak tengkorak gitu. Semuanya rata gitu. Dari sini, jadi biar makin menyerupai tengkorak. Jadi memang karena secara visual bagus kita botakin akhirnya. Mulai dari karakternya Bu Prani, kita bisa lihat dari segi perjalanan psikologi yang Bu Prani alamin di sini. Jadi beberapa pemilihan warna aku pilih di warna-warna yang gelap untuk memperlihatkan sisi redupnya Bu Prani itu sendiri gitu. Beberapa warna di Bu Prani juga ada yang terang, cuman itu di saat Bu Prani punya semangat lebih saat menghadapi masalah-masalah yang dialami. Banyak seragam di sini yang kita gunain juga. Untuk Bu Prani sendiri itu ada 5 seragam. Seragam karakter guru di sini kan salah satunya tuh pemakaian bahan glossy, ya itu paling sering kita tampilin di film ini. Ada juga 2 seragam selama dia lompat tali. Ini 8 adegannya di rumah Bu Prani, terus kita mau pindahan. Di sini Tita sebagai anak pertama karakternya cukup kritis, tapi di satu sisi dia banyak memendam, banyak elemen-elemen warna yang gak keluar dari dirinya. Bercerita tentang karakter Muklas, aku bisa banyak masukin elemen warna, dan di beberapa baju juga aku mainin dari sizing, jadi memang aku pilih baju-baju yang lumayan ketat, jadi kayak memang lekuk badannya itu kelihatan, jadi sebagai tanda confident-nya dia dengan dirinya apa adanya, ya udah gitu, kayak dia pede aja gitu di depan layar. Ininya masih dicantol. Waduh, sorry. Thank you. Pak Didit di sini tuh karakternya seorang ayah yang memang punya bipolar, dimana pada saat Pak Didit fase depresi dia di sini mengenakan baju panjang yang menutupi dirinya, dan ketika dia fase manic tuh dia kayak berani untuk pakai baju yang
di luar dugaan orang-orang aja, kayak tiba-tiba dia pakai vest tanpa lengan yang kayak kok bisa Pak Didit pakai itu gitu. Kita bikin di saat dia manik dan di saat dia depresi tuh terlihat kontras gitu. Gor, Ibu sudah bicara pada kepala sekolah. Dia setuju. Gora tidak perlu membuat klarifikasi kepada publik. Gitu, Bu. Scene kolam ketika Gora bersama Bu Prani berendam di kolam sekolah pada saat Gora merenung. Scene itu baru ditemukan ketika kita mengunjungi kamar mandi sekolah dan melihat bahwa ada sebuah kolam di situ. Gora! Gora! Astaga! Kamu kenapa, Lin? Kamu masak, Bo? Awalnya Gora yang ingin diletakkan sedang merenung di dalam WC, kali ini dipindahkan di dalam kolam. Bu, ini masih gara-gara saya nggak mau ngomong ke publik ya, Bu ya. Bu diminta deh, Bu. Dita Gambiro melakukan sebuah respon dari inspirasinya lukisan Ophelia karya John Evers Millay dari Inggris di tahun 1800. Ini kan adegan yang cukup intim secara hubungan mereka, jadi aku terinspirasi dari lukisan tersebut. Rasanya tuh ada di dalam secure place gitu loh. Saya merasa ada kesamaan emosi antara Ophelia dengan Bu Prani yang sedang berendam di kolam tersebut. Sehingga Dita mengeset semua tanaman mulai dari alang-alang, bunga putih, semua disesuaikan, dan tata cahaya Gunardi Kuno juga menyesuaikan lukisan Ophelia. Namun ada komentar dari Astrid Sambudiono, yaitu ketika Bu Prani berendam, maka wig-nya tidak boleh rusak. Iya, jadi sebenarnya wig yang kita pesan untuk Bu Prani itu human hair asli dan lace front wig yang sangat tipis untuk film memang, dan sifat wignya itu sangat sensitif, jadi memang kita cucinya juga harus pakai air mineral. Kalau misalnya itu rusak, itu akan kelihatan palsu banget, dan untuk ngebenerinnya nggak terlalu mudah dan costly juga. Syarat wig tidak boleh rusak adalah wig tersebut tidak boleh direndam dalam air keran, melainkan air tersebut harus diganti dengan air mineral. Waktu itu asistennya Dita Gambiro, Anandita, mencoba membreakdown berapa jumlah galon yang dibutuhkan untuk mengisi seluruh kolam tersebut, dan kolam tersebut diisi dengan galon air mineral yang setiap take 2 kali itu sudah menjadi keruh airnya dan harus diganti lagi, dan itu memakan waktu. Yaudah, Bu Prani. Baik. Ketika aku sama Gora di kolam itu menurutku scene paling sulit. Itu betul-betul dingin ya, dingin sekali, itu benar-benar shaking gitu. Apalagi Gora yang udah lebih dulu nyelam kan, udah setengah harian, aku baru aja aku udah menggigil sebenarnya. Files good dulu, files good please. Yang berikutnya tuh scene terakhir yang waktu Bu Prani pamitan. Itu sulit. Kenapa sulit? Karena dia di take-nya di awal. Di hari pertama itu di take scene ending. Terpujilah wahai engkau, Ibu Bapak Guru. Tapi menurutku benar. Jadi aku punya patokan. Oh, gue tuh segini, Bu Prani ini endingnya ini. Jadi scene yang segini nggak boleh lebih besar dari itu, karena ini yang udah paling peak gitu ya. Standby. Action. Kalau aku dituduh yang salah, ya aku bilang yang sebenarnya. Kayak lirik lagumu itu tuh lawan. Nah, jadi pas aku meranin karakter Tita tuh selalu diingetin sama Regas kayak di dialog ini flat aja ya nadanya, kamu nggak usah kelihatan marah. Cuma aku pengen penonton tahu kalau kamu tuh marah lewat mata kamu. It's something new for me, jadi cuma bisa dibaca lewat mata dan itu juga nggak yang obvious gitu. Jadi kan kayak ngintip, terus habis itu terus habis itu tanganmu gitu kayak ayam. Gitu ya, jadi biar step. Oke. Meniko angsal kulo upload, Mbak? Angsal, Mbak. Aku sangat-sangat senang bisa berproses bareng Regas mencari karakter Tita yang sangat unik dan sangat beda sama karakter-karakter aku sebelumnya. Ada suatu adegan yang berat dan menantang atau shot yang menantang, yaitu pergerakan kamera yang dilakukan adalah 270 derajat, di mana Muklas berjalan mengelilingi rumah
sambil membenturkan kepalanya dan marah-marah berharap agar ibunya mau video penyiraman air tersebut diupload. Dari awal dengar Kak Regas tentang ambisinya terhadap scene itu aja aku udah kayak merinding gitu, karena dia pengen scene tersebut terjadi dalam satu shot. Kenapa kita membuat itu menjadi satu shot? Ini ada beberapa poin ya, basisnya dari teater. Kalau teater itu kita duduk, kita lihat di panggung, semua yang terjadi kita bisa melihat. Realismenya lebih kerasa, realitanya langsung, faktual gitu. Ada satu teori editing yang mengatakan bahwa tidak melakukan cutting itu juga merupakan keputusan editing. Kedua, elemen vertikalis itu banyak ya. Dan kita memang mengatur karakter Muklas ini menyatakan sebuah statement tertentu atau sebuah line yang sangat penting, dia akan berhenti di satu elemen vertikal. Dia jalan lagi, dia berhenti lagi di depan pintu, berhenti lagi di depan jendela. Terus seperti itu. Aku tuh berdiri di antara frame-frame jendela dan pintu gitu. Jadi bagaimana cara aku bisa menempatkan diri aku persis ada di tengah, tapi tetap harus bisa nginget semua line, nginget semua emosi. Ketiga, ruangan bermain buat pemain. Jadi kita memang menyediakan besar sekali, hampir 270 derajat, dan kita jelasin. Di sini titik-titik yang terang, sini titik yang gelap, di sini ada jendela, sini ada pintu. Artinya perlu ada blocking yang sangat presisi antara Muklas, Bu Prani, dan Tita. Akhirnya di shot yang panjang itu kita nggak melakukan cutting sama sekali, karena kita pengen ngeliatin bagaimana Muklas itu sangat fragile, sangat rapuh. Pada saat syuting adegan pasar mengantri putu, scene utama di mana Bu Prani berdebat dengan tipe penyerobot antrian, dan saya membutuhkan shot yang cukup intens, suara yang cukup clear, tetapi yang terjadi adalah hujan sedemikian deras. Sehingga kita tidak mendengar suara apapun yang diucapkan, bahkan antar kru berbicara melalui hati saja tidak terdengar. Apalagi dialog yang diterapkan oleh si penyerobot antrian. Akhirnya, karena kita tidak mungkin menunggu hujan berakhir, kita tetap melakukan take pengambilan gambar dari sang penyerobot antrian tersebut. Nantinya pada saat proses editing, Mas Trisno sudah mendapatkan stok suara di mana suara tersebut diambil pada saat reverse. Jadi pada saat shotnya ke arah Bu Prani, ternyata suara dari penyerobot antrian tersebut ada suara yang clear dan bisa dipakai. Dari semua proses, menurut saya tantangan paling besar adalah pada saat hari di mana kita melakukan syuting di jalanan di daerah pusat kota Jogja, di mana kita mau mengambil adegan Bu Prani diantar pulang oleh para siswanya. Di skenario jelas-jelas saya menuliskan adegan tersebut adalah kering. Sejak jam 4 pagi sampai jam 6 sore hujan tidak berhenti sama sekali. Dan nggak mungkin kita melakukan syuting menunggu kering, karena hanya ada hari itu. Akhirnya oke, kita ambil scene ini dalam kondisi hujan. Sediakan semua jas hujan untuk para siswa untuk adegan flashback masa lalu, dan akhirnya scene itu diambil. Yang kedua, sediakan semua payung untuk para siswa. Adegan tersebut diambil dengan semua kru kehujanan menggunakan jas hujan masing-masing. Kamera harus selalu diplastikin dan kemudian kamera diletakkan menggunakan semacam rickshaw gitu ya. Dan kita melakukan 5 kali take untuk bolak-balik dari titik awal sampai titik akhir. Namun beginilah menurut saya keajaiban sinema, dan pada saat proses editing saya rasa adegan tersebut menjadi sangat kuat, sangat dramatis gitu, dan apalagi didampingi oleh musik dan hujan karya Mas Gardika Gigih gitu, yang liriknya air mata jatuh bersama hujan. Ada pelangi.
Okay, 1, 2, 3, action. Pada saat proses wrap, jam 5 sore, adegan ditutup dengan scene terakhir di daerah Kota Gede. Saya sudah menyiapkan para kru untuk memegang kembang api. Pada saat Bu Prani dan Tita mencapai titik, dia sudah disambut dengan berbagai kembang api dan teriakan bahwa it's a wrap. Syuting, tidak ada satupun scene yang terbuang. Dudu wong kuwi sing nggawa papa. Loh, terus opo? Apa ternyata ada orang tua murid yang protes? Kalau bapak ngambil keputusan aneh-aneh kayak dulu piye? Dari cara Regas nyampein tuh udah kebayang sih. Film itu akan perlu tensi-tensi ketegangan di titik-titik tertentu. Makanya treatment soal penitikan emosi ini harus tepat secara editing. Ibu itu salah apa? Ibu kudu minta maaf apa? Aku ki ngerti mama ra salah. Tapi saiki salah po bener ki ming perkara sapa sing luwih akeh ngomong. Oke, jadi ketegangan itu kan kalau dalam teori editing dibangun dari membangun ritme editing ya. Saya coba membangunnya sebagai sebuah spektrum. Jadi ketegangan-ketegangan yang sifatnya subtil. Dan kemudian kita juga melihat ritme itu bisa dibangun dari semua yang kita lihat di layar. Baik itu gerakan-gerakan besar seperti lari, ataupun sesimpel seperti pergerakan bola mata, pergerakan tangan. Keputusan kita shot itu ke shot yang lain, itu benar-benar kita perhatiin di mana bola matanya benar-benar di titik paling nanar dia lah. Jadi emang kita pengen membangun ketegangannya itu dari perasaannya Bu Prani yang paling dalam yang digambarkan oleh bola matanya. Tolol, petuk, ubur-ubur, bodoh, goblok, tolol, petuk, ubur-ubur. Kita coba HP, kita green screenin, itu ada di Triode, Triode. Pas pertama nerima skrip, netizennya itu tuh udah jadi kayak karakter sendiri di dalam filmnya. Jadi kita harus bikin supaya mendesain ini tuh sangat convincing. Bener-bener harus didesain serealistis mungkin, baik dari pemilihan komen atau pemilihan profil picture. Itu yang marah-marah di pasar ibunya Bang Muklas. Jadi biar penonton tuh bisa mendapatkan experience yang tidak terganggu dengan CGI-nya itu sendiri sih. Total sebenarnya kalau untuk shot ada 155, cuma untuk footage yang kita pakai mungkin lebih bisa 300-an mungkin, karena ada isian-isian di dalam handphonenya, ada isian-isian di dalam PC, di dalam laptop. Zoom meeting itu aja udah satu kelas tuh udah bisa ada 20 anak gitu kita desain di dalam. Yang menarik adalah justru bagaimana membuat sebuah sosial media itu terlihat meyakinkan adalah bagaimana interaksi netizen di dalam sosial media itu sendiri. Jadi malah justru menurutku kuncinya ada di kreatifnya. Bagaimana dia membuat komentar yang sangat real, yang kira-kira mungkin gak sih orang berkomentar seperti ini gitu. Nah, dua orang ini sebenarnya dalam video ini tuh, dua orang ini tuh out. Jadi dua orang ini tuh sebenarnya hilang low scale, biar yang isinya tuh cuma Bu Prani sama Uli doang. VFX hujan itu sudah di request Regas dari awal. Jadi kita emang sebenarnya risetnya banyak di hujan, bagaimana membasahkan secara praktikal di bagian permukaan set. Nah, jadi di Budi Pekerti kita request untuk tim art untuk selalu membasahi semua part dari set untuk memberikan efek basahnya itu. Ketika suatu objek itu basah itu dia akan ngerefleksikan banyak objek di sekitarnya sehingga gambarnya akan sangat memberikan wet looks gitu. Sehingga memberikan efek yang lebih believable gitu, yang lebih convincing. Barusan tadi video apa, Bu? Biasa, Pak, kalau anak-anak share screen seperti ini suka iseng mereka. Wah. Di sound editing itu yang pertama dilakukan tentunya adalah dialog editing. Kalau sampai ada dialog yang kurang baik, kita cari dari take lain.
Kalau memang nggak ada di take lain, ya kita catat untuk di dubbingnya. Karena ini harus sesuai sync dengan bibir, jadi kita ulangi beberapa sampai Bu Prani terbiasa dengan dialognya. Bapakmu ki kan lagi fase depresi. Mengko nek pas fase menik malah senengane masak jam 3 esuk. Gitu. Terus kamu nggak usah baca yang ada di situ, biar nggak bingung. Kamu bacanya di sini aja. Kowe ono masalah apa toh karo bakul putune teh? Guru-guru iki papa ngilang ke jam 11. Oke. Yeay, terima kasih. Bersamaan dengan paralel dengan urusan dialog, efek berjalan, tentunya kita melakukan layering suara. Yang pertama ambience dulu, atmosfer. Setelah itu selesai, kita mulai mixing. Dialog itu lebih membalance supaya suara yang pelan tetap terdengar, suara yang keras tidak terlalu keras. Aswi, ah, sui, aswi, ah, sui, aswi, ah, sui. Terima kasih. Iya. Kayak yang di Maps ya. Suaranya jadi otentik banget. Setelah 200 meter, belok kanan. Setelah kita selesai pre-mix, baru kita mulai preview dengan sutradara. Proses previewnya juga berkali-kali karena memang kita harus melihat, kita koreksi kekurangannya, lalu Mas Regas nonton lagi, mungkin dia ada pemikiran lain, kita adjust ke situ lagi gitu ya sampai selesai. Jadi memang kita mengajak penonton untuk merasakan apa yang dirasakan Bu Prani gitu ya. Jadi memang logikanya kan ketika kita menggunakan earphone kita nyaris tidak mendengar suara di luar gitu. Jadi memang kita mengajak penonton mendengar suara itu dari perspektifnya Bu Prani gitu. Prosesnya sih kita menggunakan equalisasi ya, jadi menggunakan filter gitu. Jadi suara-suara ambience ada, cuman kita bikin mendem gitu ya istilahnya. Kita jadi high frekuensinya kita buang gitu. Jadi suaranya seperti muffled gitu. Kita berangkat ke Bangkok, ke sebuah studio bernama White Light Studio, di mana kita akan melakukan finalisasi atau proses color grading di sana. Stevo bersama dengan Audi didampingi oleh Anandita yang mensupervisi semua, mengecek satu persatu apakah ada kebocoran. Misalnya green screen-nya mengenai jari dan kemudian ada tercipta jari yang bolong. Semuanya dicek satu persatu. Di saat yang sama, coloris kita bernama Surawich atau panggilannya adalah Ice, dibantu dengan tim produser dari White Light bernama Supapat. Dan saya bersama Ice, saya berkata bahwa Ice di sini terlalu gelap, diterangkan sedikit, dan kemudian di sini warna birunya saya pengen lebih ditonjolkan atau kuningnya ditonjolkan. Dan saya suka bagaimana Ice bekerja karena dia bisa membalance semua gambar dengan baik dan tetap mempertahankan kenaturalan dunia cerita gitu. Pelayaran kita akan berlayar bersama. Maka pelabuhan kapal pertama kita adalah kita akan world premiere di Toronto International Film Festival. Saya mendapatkan kabar tersebut waktu itu sedang malam-malam, saya sedang makan di daerah Senopati, lalu saya mendapat email dari programmer bahwa film kami terseleksi di sebuah program bernama Discovery, sebuah program di mana program tersebut dikhususkan untuk sutradara pertama dan kedua, karya first or second feature filmnya. Dan banyak sutradara di luar yang film pertama dan keduanya melalui section tersebut seperti Christopher Nolan dan Yorgos Lanthimos. Toronto. Ngapain? Kita mau ke Toronto International Film Festival. Toronto menjadi kota yang menyenangkan di mana satu kota merayakan festival Toronto International Film Festival tersebut. Ada satu distrik gitu, satu jalan itu semua di blok yang isinya hanyalah bioskop, isinya hanyalah toko merchandise, venue untuk forum-forum diskusi dan lain sebagainya, dan semua orang datang ke tempat itu untuk merayakan sinema. Kita menyiapkan diri untuk world premiere pertama dari film Budi Pekerti di malam hari. Kita datang lalu ada photo session bersama pihak official. Sangat mengejutkan bahwa satu bioskop terisi full house gitu ya dari penonton internasional.
Dan di sini menjadi momen pertama para pemain menonton film mereka untuk pertama kali. Saya juga kaget melihat reaksi terharu dari para pemain saya gitu di ending film, menangis. Setelah dari Toronto, kemudian ada beberapa festival film lain yang diantaranya South by Southwest Sydney, lalu ada Taipei Golden Horse International Film Festival, ada India International Film Festival, Santa Barbara International Film Festival. Setelah berbagai macam festival internasional tersebut, Indonesian premiere pertama kita justru di sebuah acara bernama Jakarta Film Week. Kita menjadi film opening di Jakarta Film Week, dan ini adalah pertama kalinya Budi Pekerti bertemu dengan penonton Indonesia. Proses promosi kita melakukan berbagai rangkaian mulai dari cinema visit sampai tur keliling kota. Selamat sore. Kita ada buat special screening di Bandung, di Lumajang, di Jawa Timur, dan di kota-kota lain di mana bisa bertemu dengan penonton. Bye-bye. Dadah. Selain itu kita juga sempat datang ke sekolah-sekolah untuk promosi di mana para pemain bertemu dengan para siswa. Kita melakukan gala premier di Plaza Ambarukmo. Kenapa di Jogja? Karena tentu saja ini tempat di mana film ini dilahirkan. Dan akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2023 kita mengadakan gala premier utama kita, yaitu di Jakarta. Gala premier ini menjadi suatu acara yang sangat membuat kami deg-degan karena kami mengundang orang banyak sekali, dan kita mengadakannya di Plaza Senayan. Kita menyewa beberapa studio, kita blok kemudian untuk gala premier ini. Dan akhirnya 2 hari kemudian setelah premier, tibalah saatnya hari pertama tayang di bioskop di tanggal 2 November 2023 tersebut. Kita tayang di berbagai kota, dan syukurlah setiap hari penonton kita selalu bertambah. Terima kasih untuk semua yang udah hadir hari ini. Semoga film Budi Pekerti bisa... Kami ingin memberikan ucapan terima kasih yang besar-besarnya pada para penonton yang telah menyaksikan Budi Pekerti. Karena bagi saya, energi terbesar adalah reaksi ketika apa yang saya rasakan pun sampai kepada penonton. Tepat di hari ini juga kita sedang syuting scene di pasar. Bu Prani marah-marah sama Pak B sepeda. Tidak dirasa di tengah-tengah penayangan juga kita terseleksi dalam Festival Film Indonesia, di mana kita mendapatkan 17 nominasi Piala Citra dari Festival Film Indonesia. Hormat kami dan rasa syukur kami yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang sangat besar dari para penonton Indonesia, dari seluruh akademik juga yang telah mempercayakan dan memiliki 17 nominasi. Dan kami sangat bersyukur ternyata kami mendapatkan 2 Piala Citra. Yang pertama adalah untuk Prilly Latukonsina sebagai pemeran pendukung perempuan terbaik yang memerankan tokoh Tita. Prilly Latukonsina. Dan itu menjadi Piala Citra pertama untuk Prilly. Ini bukan pembuktian untuk saya, tapi kalau kata Bu Prani ini adalah refleksi. Refleksinya adalah sejauh apapun mimpinya, setinggi apapun mimpinya, kalau kita konsisten mau terus belajar, pasti bisa tercapai. Dan yang kedua adalah Piala Citra pemeran utama perempuan terbaik Syah Ina Febrianti sebagai Prani, dan menjadi Piala Citra pertama juga untuk Ina Febrianti. Aktris yang saya kagumi, Syah Ina Febrianti. Alhamdulillahirobbil alamin. Deg-degan nih saya. Ternyata bener ya berada di sini pegang piala ini, deg-degan banget. Aku mau berterima kasih tentu saja kepada produser kita di Budi Pekerti yang luar biasa, Mbak Wila, Mas Hadi, Iman. Saya ingin berterima kasih kepada Regas Banu Teja yang bersedia mengajakku berlayar bersama
Akhirnya setelah 1 bulan lebih tayang, film Budi Pekerti selesai penayangannya di bioskop. Namun proses perjalanan Budi Pekerti masih belum selesai karena setelah dari Indonesia, pada tanggal 18 Januari, film Budi Pekerti ditayangkan di bioskop di Malaysia. Dan nantinya pada bulan Maret 2024, akhirnya film Budi Pekerti akan tayang secara di online platform di Netflix dan bisa ditayangkan dari seluruh penjuru. Sehingga kami merasa bahwa memang misi film ini adalah semakin luas dan semakin besar argumen yang kita utarakan di film ini, dan semakin banyak penonton yang menonton, artinya apa yang kita rasakan, apa yang kita buat dari hati semakin banyak tercapai di hati para penonton.